wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kesempatan ini kita akan membahas tentang 12 hikmah majelis taklim. Ini penting kita kaji, kita pahami apa hikmah di balik majelis taklim ini. Sehingga kita perlu datang dan merasa rugi kalau kita tidak datang. Kenapa? Dalam undangan Pak Tatang sudah memberikan sedikit informasi bahwa hadir di majelis taklim ini lebih utama dari sholat sunnah 1000 rakaat. Itu Pak Tatang ya. Kalau yang membaca undangan Pak Tatang ini saya kira memahami 1000 rakaat sholat sunnah, hadirin sekalian, lebih utama datang ke sini, datang ke majelis taklim. Mungkin kalau kita semalam suntuk kita sholat terus, kira-kira 1000 rakaat itu tercapainya itu Pak Tatang. Enggak ya, 1000 rakaat Pak Ari ya, enggak, luar biasa. Di samping itu lebih utama lagi, artinya ini plus dari menengok 1000 orang sakit. Kita menjenguk orang sakit itu pahalanya sudah banyak banget gitu. Luar biasa menengok orang sakit itu. Nah, kita lebih utama lagi 1000 rakaat sholat sunnah ditambah dengan 1000 orang sakit kita tengok, kemudian 1000 syuhada, orang yang mati syahid lebih utama. Ini penuntut ilmu ini, majelis taklim ini. Di sini sangat luar biasa. Atas kalau bapak-bapak, saudara-saudara, di antara kita ini ada orang yang memang selalu ikut majelis taklim dan mencari di mana-mana. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, memberi hidayah, dan kita bisa mengikutinya, bisa mengikuti beliau, selalu mengikuti majelis taklim. Kalau tiap hari seperti
itu ya sudah berapa ratus ribu, mungkin berapa juta, berapa miliar lagi. Ini persiapan kita untuk menuju ke alam kubur kita. Ini tabungan kita. Ringan tapi besar pahalanya. Hadirin sekalian, saya cari tentang dalil-dalilnya itu Pak Nanang ya. Ternyata itu yang dijelaskan oleh Pak Nanang tadi itu ada di dalam hadis, riwayat Abu Dzar. Nah, yang dijelaskan Pak Nanang tadi adalah ada dalam hadis Abu Dzar, dan kita lihat lagi di mana tercantum hadis tersebut, yaitu di dalam satu kitab yang namanya Lubabul Hadis. Seorang ahli hadis, seorang ahli hadis dari Mesir yang menulis berbagai keutamaan majelis taklim. Dan di dalam kitab Lubabul Hadis tersebut juga dijelaskan betapa banyak manfaat hikmah kita berada di majelis taklim ini. Kata Pak Ges, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam hadis tersebut kadang-kadang ya ditambahkan lagi, bukan saja yang 3 utama tadi, datang majelis taklim lebih utama dari 1000 rakaat sholat sunnah. Satu, ditambah lebih utama menengok 1000 orang yang sakit. Kedua, ketiga, lebih utama dari 1000 orang yang mati syahid perang fisabilillah. Masya Allah. Bayangkan Pak, satu aja kita belum tentu itu, apalagi 1000. Kemudian satu lagi tambahnya, jadi ada 4 keutamaan ini, yaitu lebih utama dari orang yang membaca Al-Quran itu sendiri. Jadi duduk hadis ini lebih utama dari membaca Al-Quran. Hadis riwayat Abu Dzar. Semuanya itu dijelaskan dalam kitab Lubabul Hadis karya Syekh Muhyiddin Al-Asy dan sebagainya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kaji. Tadi saya jelaskan ada 12 hikmah, minimal 12 itu, dan ada lagi yang lain-lainnya. Yang pertama adalah orang yang datang di majelis taklim akan diberikan ketentraman hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan suatu keistimewaan, ketentraman hatinya. Dalam surat Al-Fat
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman hakima. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Ini janji Allah dalam surat Al-Fat ayat 4. Iman kita sudah ada, datang majlis taklim, iman kita ditambah oleh Allah. Janji Allah itu beneran, Pak, bukan janji kosong, bukan janji bodoh, bukan. Coba kita pelajari tafsirnya, terjemahannya dari surat Al-Fat ayat 4. Allah memberikan ketentraman, meningkatkan keimanan orang yang datang di majlis taklim, ditambah iman itu dari iman yang sudah ada pada dirinya, ditambah. Dan kepunyaan Allah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Pengetahui lagi Maha Bijaksana. Dalam ayat ini juga Allah menjelaskan Allah punya tentara langit dan tentara di bumi. Kenapa Allah menjelaskan di ayat ini? Tentu Allah menginformasikan, memberitahukan bahwa orang yang duduk di majlis taklim ini akan mendapatkan perlindungan dari tentara-tentara Allah. Bahkan kehebatan, mungkin kalau kehebatan masih kurang mantap ya, dasar, kedasaran orang yang datang di majlis taklim itu sangat banyak. Ini yang saya jelaskan ada 12. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ini baru satu yang saya jelaskan, bahwa ketenteraman Allah akan berikan pada orang yang datang di majlis taklim, ketenteraman hati. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang hadir di sini Allah jamin mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Tidak duduk suatu kaum kemudian mereka berzikir kepada Allah dalam duduknya hingga mereka berdiri, melainkan dikatakan oleh malaikat kepada mereka, berdirilah kalian, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian dan keburukan-keburukan kalian pun telah diganti dengan berbagai kebajikan. Hadis riwayat At-Tabrani. Berikutnya hikmah dari majlis taklim. Kita seolah-olah berada di taman surga. Di taman surga, hadirin sekalian, ada minumannya, ada makanannya. Dan makanan minuman ini datang sendiri, Pak. Nggak kita minta, datang.
datang, silakan Pak, minum Pak, dimakan, mau nggak sambil jalan, mau nggak jadi jalan, mau Pak. Ini kenikmatan di majelis taklim, seperti kita berada di taman surga. Kita kenal yang namanya Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu berkata, barang siapa ingin menempuh taman surga di dunia, hendaklah dia menempuh majelis zikir, majelis taklim, karena disitulah juga merupakan taman surga. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah orang yang hadir di majelis taklim akan mendapatkan naungan dari malaikat. Rasulullah bersabda, sesungguhnya para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu karena ridho atas apa yang telah dilakukan. Jadi malaikat menaungi dan melindungi dan mendoakan. Malaikat yang datang ini bukan diam tapi mendoakan. Kita mendoakan semua oleh malaikat. Kemudian berikutnya, hikmah majelis taklim. Siapa yang datang di majelis taklim dengan ikhlas tentunya untuk menuntut ilmu dan niat mengajarkan, ilmu yang didapat ini diajarkan lagi, diteruskan lagi kepada orang lain. Itu pasang niat Bapak. Saudara-saudara pasang niat itu. Karena nilainya beda Pak. Kalau ada niat dan tidak ada niat itu berbeda. Jadi datang mau menuntut ilmu kan Allah dan niat untuk meneruskan ilmu yang diperoleh kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga kita, kepada sahabat-sahabat kita, mungkin melalui WA. Bisa jadi melalui WA ini kita juga berdakwah dan meneruskan apa yang ilmu kita dapat, kita teruskan. Jadi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, didoakan oleh seluruh makhluk hidup. Jadi kalau kita nggak dapat petunjuk dari Allah, untuk ilmu ini ya susah Pak. Kalau kita tidak mendapatkan taufik hidayah dari Allah, datang ke majelis taklim seperti ini susah. Karena itu kita bersyukur kepada Allah dan Allah gerakkan hati kita. Allah berikan taufik hidayah pada kita untuk datang. Rasulullah bersabda, perhatikan, seluruh apa yang ada di langit dan yang ada di bumi memintakan ampunan kepada seorang ahli ilmu. Memintakan ampunan kepada seorang ahli ilmu. Begitu juga ikan yang ada di tengah lautan. Keutamaan seorang pemilik ilmu dibandingkan orang yang gemar beribadah seperti keutamaan diriku dibandingkan orang yang
paling rendah dari kalian. Kemudian Rasulullah melanjutkan, sesungguhnya Allah dan malaikatnya serta penduduk langit dan bumi, semut dalam lubangnya sama ikan, mereka bersolawat mendoakan kebaikan bagi para pengajar manusia. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Siapa yang memberikan ilmu, kita dapatnya sekarang lewat ilmu keutamaan majelis taklim, kita ajarkan lagi, meneruskan, termasuk dalam apa yang dikatakan dalam hadis Rasulullah ini. Dapat ilmunya, kita teruskan. Karena itu saya selalu berusaha agar setiap majelis taklim kita ini MT05 ini, kita selalu ada dokumen yang bisa didengarkan kembali, bisa diulang kembali, dan bisa diteruskan melalui channel YouTube. Insya Allah dan alhamdulillah, ya sekarang setiap majelis taklim kita ini, acara ini selalu ada muncul di channel YouTube. Untuk apa? Untuk menyimak kembali dan untuk kita teruskan kembali. Jangan sampai kita rugi, ada kesempatan baik kita tidak gunakan. Kita dapat ilmu, kita teruskan. Ilmu itu diamalkan oleh orang yang kita teruskan. Di situ kita dapat pahala yang luar biasa. Hadirin sekalian, hadisnya adalah riwayat At-Tirmidzi. Tidak ada keraguan. Kemudian kelebihan atau kehebatan dari hadir majelis taklim. Rasulullah bersabda, keutamaan orang alim ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan pada malam purnama atas seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar maupun dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mau mengambilnya, sesungguhnya dia telah mengambil bagian yang sempurna. Hadis riwayat Ahmad. Jadi sekalian yang dirahmati Allah, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah waris para nabi. Dan kita yang mau ngambil ilmunya dari ulama, artinya kita mendapatkan warisan dari Nabi. Kita belajar melalui ulama-ulama. Mereka mewariskan ilmu. Dalam hadis tadi jelaskan tidak mewariskan harta, uang, tidak, tapi mewariskan ilmunya. Dan itu yang perlu kita kejar. Kemudian berikutnya adalah mendapatkan kemudahan menuju surga. Subhanallah, sudah banyak
tadi hikmah keistimewaan orang menuntut ilmu, ini masih tambah lagi, dimudahkan untuk menuju surga. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Itu sabda Rasulullah, hadisnya sahih banget, riwayat Muslim. Duduk majelis taklim menuntut ilmu berarti dia sedang memperbaiki jalannya, memudahkan jalannya menuju surga. Mereka yang rajin menuntut ilmu dalam majelis akan mendapatkan kemudahan menuju surga karena ia telah mendapat ilmu tentang bagaimana cara menuju surga. Jadi majelis-majelis taklim inilah kita kaji bagaimana kita memudahkan menuju surga, menghindari jalan ke neraka, menghindari maksiat dan sebagainya. Tepatnya di majelis taklim. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ditegaskan lagi adalah setara dengan jihad fi sabilillah. Rasulullah bersabda, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, ada catatan di sini, menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu syar'i, ilmu agama, maka ia berjihad di jalan Allah hingga ia kembali. Riwayat At-Tirmidzi. Menuntut ilmu agama berarti ikut menyebarkan ajaran Islam dan pahalanya sama dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya bagi ilmu itu ada dua kelompok besar. Satu ilmu agama syar'i, yang kedua ilmu pengetahuan umum. Nah, di tempat inilah kita bicara ilmu syar'i, kita bicara ilmu agama. Jadi sekalian, berikutnya adalah terlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, dunia ini tertutup dengan segala isinya kecuali orang yang berzikrullah, zikir kepada Allah, taat kepada Allah, dan yang serupa, berilmu dan penuntut ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis saya lihat di sini memberikan motivasi kepada kita, bukan saja orang yang mengajarkan ilmu, tetapi bareng-bareng yang mengajar ilmu dan yang mendengarkan ilmu, yang belajar, itu sama-sama mendapat derajat yang sama untuk terhindar dari tertutup dunia ini dan seisinya. Rasulullah bersabda, dunia ini tertutup dengan segala isinya kecuali orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang menuntut ilmu. Jadi sekalian yang dirahmati Allah, berikutnya adalah dijelaskan dalam salah satu ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka nali basharin ayyutiyahullahu kitabal wal hukma wan nubuwwata thumma yaqula linnas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu
ummiyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab, hikmah dan kenabian, orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah, diberi karunia oleh Allah, lalu ia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Banyak yang tidak boleh. Ini yang menjadi Fir'aun ini. Jangan sampai. Kenapa? Karena bagian godaan dari orang berilmu adalah sifat sombong, sifat takut. Ini yang harus dihindari. Ada pepatah Jawa yang bagus juga. Jadilah kita itu seperti padi, ilmu padi. Makin dia berisi, dia makin menunduk, makin hormat pada orang lain itu. Bukan anggap remeh siapapun yang dihadapi, tapi dia makin menunduk, makin hormat. Apalagi kepada orang yang lebih tua. Jadi karakter orang berilmu yang benar, dia tidak sombong, tapi dia semakin duduk saling menghormati. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan mendapatkan perlindungan di akhirat. Satu di antara 7 golongan di akhirat kelak yang mendapat perlindungan dari Allah, yaitu istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, berkumpul ya karena Allah dan berpisah karena Allah. Ini kita ini sudah menjadi satu komunitas. Mungkin kalau kita contohkan seperti ibadah haji, kita ini satu kloter ini. Kloter MT05, Pak. Jangan salah pasang niat. Niat kita adalah berkumpul karena Allah dan kita berpisah karena Allah. Berikutnya adalah kita akan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Di akhirat itu nanti kita berkumpul, Pak, dengan orang-orang yang kita cintai. Salah satunya adalah orang yang kita cintai adalah orang-orang yang ada di majelis taklim ini. Kenapa, Pak? Orang yang datang di majelis taklim, insya Allah, Pak, orang-orang baik semua, Pak. Orang-orang baik, orang-orang soleh. Dalam hadis yang sahih dijelaskan, seorang kelak di akhirat dikumpulkan bersama siapa yang dicintai pada waktu di dunianya. Ya, kalau kita mencintai misalnya para artis, ya nanti kita dikumpulkan sama para artis di sana. Kalau kita cinta dengan para ulama, para ahli ilmu dan para ahli ibadah, kita dikumpulkan ketemu juga di sana, Pak. Tergantung cinta dan siapa itu. Itulah hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan menjadi motivasi penguat kita untuk tidak mampu meninggalkan majelis taklim ini. Karena rindunya tidak mampu meninggalkan. Rindu. Jadi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Itulah hal-hal yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan dasarnya majelis taklim kita ini. Kenapa? Karena kita mengkaji ilmu-ilmu syar'i, kita mengajak kebajikan menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga berharap, mohon kepada Pak Tito untuk dapat kiranya pemikiran, ya, dukungan sehingga majelis taklim ini juga semakin berkembang. Dan mudah-mudahan bukan hanya di RW 5 nanti yang ada, tiap-tiap RW ada majelis taklim. Insya Allah. Kalau sudah tiap RW ada majelis taklim seperti ini, insya Allah, ya, apa yang diinginkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur segera tercapai. Kenapa? Karena kita akan bicara-bicara yang baik. Kita berdoa dan kita mendekatkan diri pada Allah dengan segala fasilitas keistimewaan yang tadi itu ada 12 macam itu atau 13. Itu luar biasa. Dan orang-orang baik. Dan kita rindu dengan orang-orang yang baik. Jadi sekalian, kecintaan itu ditandai dengan kerinduan, Pak. Kalau Bapak cinta dengan seseorang, ada kerinduan, berarti itu betul cinta. Kalau tidak ada kerinduan, tidak ada cinta. Demikianlah jadi sekalian yang harus saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan, dapat kita tingkatkan, dapat kita ajak yang lain untuk bergabung makin banyak, dan insya Allah kita yang mengajak juga dapat pahalanya bertambah. Walaupun tantangannya berat, Pak. Berat kenapa? Karena habis subuh kita masih ngantuk, Pak. Ngantuk luar biasa. Apalagi yang malam tugas, malam dan sebagainya. Tapi kita paksakan, alhamdulillah hadir dan rutin untuk bisa kita ikuti. Insya Allah kita teruskan menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih perhatiannya. Mungkin ada yang bertanya, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.